Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Pratiwi, NPM 204220051, kelas 5G, mata kuliah pendidikan kelas rangkap, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang lingkungan sebagai sumber belajar. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama tentang pengertian sumber belajar. Ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang pengertian sumber belajar. Yang pertama dari Sanjaya 2018, yaitu sumber belajar mencakup segala hal yang dapat digunakan untuk belajar. Yang kedua dari Rini Dwi Astuti 2019, sumber belajar adalah media, orang, dan situasi yang membantu proses pengajaran. Dan yang ketiga menurut Hamalik 2020, sumber belajar adalah alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Dapat ditarik kesimpulan dari beberapa referensi tersebut, yaitu sumber belajar adalah segala sesuatu yang mendukung proses belajar, baik berupa materi fisik, teknologi, maupun interaksi sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya ada sekolah, guru, teman sejawat sebagai sumber belajar. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama antara guru dan kepala sekolah yang berpusat pada pembagian tugas mengajar dan kerja administrasi. Yang kedua, kerjasama sekolah diarahkan untuk membangun pusat sumber belajar atau PSB. Yang ketiga, kerjasama dengan orang tua dan masyarakat diarahkan untuk menciptakan iklim di mana sekolah adalah milik bersama. Dan yang keempat, kerjasama dengan pemilik, kepala cabang dinas atau KCD, pendidikan dan komite sekolah setempat sebagai pembina. Yang pertama, sekolah sebagai sumber belajar. Sekolah adalah institusi yang menyediakan lingkungan belajar formal. Di sini, siswa terpapar berbagai mata pelajaran dan pengalaman yang membantu mereka mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Sekolah juga mengajarkan nilai-nilai sosial, disiplin, dan kerjasama. Fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang seni mendukung proses pembelajaran yang lebih komprehensif. Yang kedua ada guru. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing dalam proses pembelajaran. Mereka tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga memotivasi, memberikan umpan balik, dan membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. Guru yang efektif mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif, inklusif, di mana siswa merasa aman untuk bertanya dan berpartisipasi. Dan yang ketiga, teman sejawat. Interaksi dengan teman sejawat juga merupakan sumber belajar yang penting. Melalui diskusi, kerja kelompok, dan kolaborasi, siswa belajar dari perspektif dan pengalaman satu sama lain. Teman sejawat dapat memberikan dukungan emosional dan motivasi satu sama lain untuk mencapai tujuan akademis. Dapat ditarik kesimpulan, ketiga komponen ini saling melengkapi dan berkontribusi pada pengalaman belajar yang holistik. Sekolah menyediakan struktur dan sumber daya. Guru memberikan bimbingan dan pengetahuan, sementara teman sejawat menciptakan komunitas belajar yang dinamis. Dengan demikian, ketiganya berperan krusial dalam membentuk individu yang siap menghadapi tantangan masa depan. Materi selanjutnya tentang lingkungan sebagai sumber belajar. Menurut Edi Susanto 2019, tempat atau ruang yang dapat mempengaruhi peserta didik merupakan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang kedua, menurut Koiri 2017, anak bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungannya, maka anak tersebut sedang melakukan proses pembelajaran mereka. Dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Peserta didik dapat melakukan proses belajar dengan menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Penggunaan sumber belajar dengan menggunakan lingkungan akan memberikan pengalaman baru bagi peserta didik. Selanjutnya ada dampak lingkungan sumber belajar yang baik bagi peserta didik. Yang pertama, untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, peserta didik memiliki pengalaman nyata. Yang keempat, perkembangan kognitif. Yang kelima, perkembangan emosional. Yang keenam, perkembangan fisik. Dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan sosial dan budaya.
Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.